Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Materi Pendidikan Menyayangi Anak Yatim. Mata kuliah Bahsul Kutub kelompok 17 oleh Arina Sofaidayanti, NIM 19101101171. Langsung saja pendahuluan. Sejak lahir, manusia dalam keadaan fitrah memiliki kesempurnaan tubuh dan kecerdasan akal. Manusia tumbuh dan berkembang tidak dengan sendirinya, melainkan dengan adanya pendidikan. Guru dalam pendidikan di rumah adalah keluarga. Dari sudut antropologi, keluarga adalah suatu kesatuan terkecil yang dimiliki oleh manusia yang memiliki tempat tinggal, mendidik, melindungi, dan merawat. Inti keluarga adalah ayah, ibu, dan anak. Namun tidak semua anak yang baru lahir ke dunia beruntung. Terkadang ada seorang ibu yang meninggal ketika melahirkan anaknya. Ada pula yang ditinggal mati oleh bapaknya sebelum anak tersebut dewasa. Anak yang ditinggal mati oleh bapaknya sebelum usia balik, maka anak tersebut dinamakan anak yatim. Mereka adalah anak yatim yang masih belum mengerti apa-apa dan harus kehilangan seseorang yang harusnya mencari bekal untuk kehidupannya di masa depan. Merekalah anak yatim, anak yang masih membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari sang ayah tetapi sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Langsung ke pembahasan. Yang pertama adalah kritik sanad. Hadis Bukhari nomor 4892 yang berbunyi, Hadatsana Amr bin Zurarah akhbarona Abdul Aziz ibnu Abi Hazim an abihi an Sahlin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana wa kafilul yatimi fil jannah hakada wa asyara bisababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'an, yang artinya telah menceritakan kepada kami Amr bin Zurarah telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz ibnu Abu Hazim dari bapaknya dari Sahal. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku akan bersama orang-orang yang mengurusi anak yatim dalam surga. Seperti inilah beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah. Lalu beliau membuka sesuatu di antara keduanya. Urutan sanad yaitu dari Sahal bin Sa'ad bin Malik, kemudian ke Salamah bin Dinar, kemudian Abdul Aziz bin Abi Hazim Salamah bin Dinar, kemudian Amru bin Zurarah bin Waqid. Untuk biografi tiap perawinya dapat dilihat dan disimak di makalah. Dari komentar para perawi tersebut menilai hadis ini adalah sikoh. Jadi hadis ini adalah hadis sahih. Kemudian kritik eidetis. Yang pertama, kajian linguistik. Dalam Al-Mujid fil Lughah dijelaskan bahwa kata kafalat berasal dari kata kafala dan jamaknya akfal, meninggikan atau memuliakan dan memberi nafkah atasnya serta senantiasa mengurusnya. Dalam Kamus Al-Munawwir dikatakan bahwa kata kafalun tersebut isim fi'ilnya adalah kafilun, yang berarti yang mengurusi dan memelihara anak yatim. Ana wa kafilul yatimi, yakni orang yang mendidik anak yatim. Dalam kitab An-Nihayah diterangkan, orang yang menanggung adalah orang yang melaksanakan perkaranya anak yatim berupa mendidiknya. Lafal fil jannati menjadi khobar. Kajian tematis komprehensif ya. Jadi hadis Bukhari nomor 4892 tersebut memiliki kemiripan dari segi lafal atau mananya dengan hadis-hadis berikut. Yang pertama, hadis Sahih Bukhari nomor 5546, kemudian Sunan Tirmizi nomor 1841 dan Musnad Ahmad nomor 2700
21.754. Bisa dibaca sendiri hadis-hadisnya ya. Kemudian masuk ke kajian konfirmatif. Hadis di atas memerintahkan kita untuk senantiasa menyayangi dan memelihara anak yatim. Di dalam Al-Quran telah menerangkan bahwa mengurus anak yatim merupakan tanggung jawab semua Islam. Artinya, orang Islam yang mempunyai kelebihan harta kekayaan ada kewajiban mengurus dan atau memelihara anak yatim. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 6 di bawah ini. Untuk artinya dapat dibaca di dalam makalah. Kemudian analisis realitis historis. Dalam kajian ini penulis tidak menemukan penjelasan asbabul wurudnya. Namun kita dapat melihat kehidupan Rasulullah SAW dahulu. Karena Rasul pun telah memberi contoh dan suri tauladan dalam memberikan perhatian dan bantuan kepada anak-anak yatim. Pada suatu hari, beliau pernah menjumpai seorang anak yang tengah menangis. Lalu beliau mendekatinya dengan penuh kasih sayang dan lemah lembut. Beliau bertanya kepada anak itu, kenapa ia menangis? Anak itu mengatakan bahwa dirinya sudah tidak mempunyai orang tua lagi. Kemudian beliau menyatakan kepada anak yatim itu, apakah mau menjadikan beliau sebagai bapaknya. Anak itu pun akhirnya merasa senang dan bahagia bersama beliau. Dari sini kita dapat meneladani apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap anak yatim. Kemudian analisis generalisasi. Pengertian yatim dalam istilah syara' para ulama telah memberikan batasan dengan redaksi berbeda-beda. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Muhammad Rashid Ridho berpendapat bahwa anak yatim adalah anak yang tidak ada bapaknya sebelum ia mencapai usia yang memungkinkan dibebaskan dari pemeliharaan. Al-Zamakhsyari mengemukakan bahwa yang dinamakan anak yatim adalah anak yang meninggal bapaknya sebelum ia mencapai umur kedewasaan. Apabila sudah mampu mengurusi kelangsungan hidupnya dan mampu mengurusi di luar daripada kepentingannya, maka bukanlah termasuk anak yatim. Ini hampir sama dengan pendapat Muhammad Rashid Ridho. Jadi sebelum ia mencapai usia yang memungkinkan dibebaskan dari pengasuhan atau pemeliharaan, maka anak tersebut masih di bawah bimbingan dan termasuk anak yatim. Namun, ketika ia sudah mampu mengurusi kelangsungan hidupnya sendiri, maka dia boleh dilepaskan dan bukan termasuk anak yatim. Kemudian Abu Yazid berpendapat bahwa yatim perempuan tidak lepas keyatimannya karena balik cerdik. Akan tetapi batas keyatimannya ialah apabila sudah bersuami. Hadis Bukhari nomor 4892 tadi juga memberi isyarat tentang jari-jari telunjuk dan jari tengah. Antara jari telunjuk dan jari tengah mengisyaratkan bahwa Nabi mengangkat derajat-derajat orang-orang yang memelihara anak yatim dan mampu menggunakan tangan untuk memelihara dan mengasihi anak yatim. Ibnu Hajar berkata, hadis ini telah disebutkan dalam kitab Li'an dengan redaksi wa farroja bainahuma, seraya meregangkan antara keduanya, yakni jari telunjuk dan jari tengah. Di sini terdapat isyarat bahwa perbedaan tingkat antara Nabi dan orang yang menanggung anak yatim seperti perbedaan antara telunjuk dan jari tengah. Dalam riwayat Imam Bukhari pada kitab Li'an, Nabi merenggangkan antara jari telunjuk dan jari tengah, dan sebagian ulama menyangka bahwa dengan berkata seperti itu berarti Nabi menyamakan kedua jari tersebut dalam hari kiamat. Kemudian Nabi mengembalikan jari tersebut pada keadaan semula untuk menguatkan perkara penanggungan anak yatim tadi. Al-Hafidz berkata,
Hal seperti inilah tidaklah menetapkan keraguan di dalam menetapkan dekatnya kedudukan yang menjelaskan bahwasanya tidak ada jari selain telunjuk dan tengah. Kritik praksis. Hadis Bukhari nomor 4892 di atas menjelaskan bahwa kita sebagai umat manusia harus menyayangi dan memelihara anak yatim. Dan dari hadis tersebut dapat diambil hikmahnya bahwa kita umat muslim bagi kita umat muslim bahwa jaminan dari memperlakukan anak yatim dengan baik adalah hidup di surga dekat dengan Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebaik-baik rumah di antara rumah kaum muslimin ialah rumah yang dimana ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik, dan sejelek-jeleknya rumah di antara rumah kaum muslimin di mana ada anak yatim yang diperlakukan dengan tidak baik. Dari sabda Nabi tersebut sangat jelas bahwa kita harus menyayangi dan memperlakukan anak yatim dengan baik. Kesimpulannya, dari konteks hadis di atas dapat dipahami bahwa hikmah menyayangi dan memelihara anak yatim adalah akan dimaksudkan ke dalam surga dan ditempatkan di dekat para nabi. Oleh karena itu, kita harus menyayangi dan bersikap baik terhadap anak yatim. Kita harus senantiasa merawat dan memelihara anak yatim hingga usia yang memungkinkan dibebaskan dari pemeliharaan. Kita dapat membantu dengan memenuhi hak-hak yatim, yaitu dari kebutuhan fisik, sarana belajar dan kesehatan, hingga kebutuhan emosional dan psikologis. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 17 kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dalam penyampaian kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.